Ya, gue bilang tadi kreatif itu nggak ada batasnya gitu. Nah, dari misalkan dokumenter bisa di apa ada kencengan suara begitu. Ada kreativitas yang lain gitu yang diselipkan di situ seperti sekarang kan teknik video makin berkembang gitu. Kemudian loot-lootnya, tune-nya segala macam itu yang bikin bisa menyalurkan isi hati atau di video ya. Gambarannya atau pewarnaan gradingnya segala macam di visualnya gitu. Jadi kita tanpa berbicara pun kita bisa menyalurkan isi hati itu lewat karya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat mas? Alhamdulillah sehat. Bisa tambah tua aja lo. Oke. Bukan muhrim ya? Astagfirullahaladzim tanggung. Oke. Kawan-kawan, di sini gua kedatangan tamu. Jauh banget nih sebenarnya, udah lama banget juga nggak ketemu. Lalu baru menit ini. Di sini ada Mas Wahyu. Dia seorang editor profesional. Halo. Videografer. Editor, pokoknya lengkap. Jangan sebutin jabatan lo. Sama satu lagi Mas Haris. Penjual Ini gorengan. doi. Ya udah dah. Pokoknya sama dua orangnya sama di basic yang punya di entertain, di kreatif. Entertain kreatif. Oke, lanjut ya. Gue udah lama banget nih nggak ketemu sama nih orang. Udah lama ngobrol. Ya Allah. Gak usah ngomongin gitu. Udah lama nggak ngobrol gitu bang. Iya, gue udah lama gak ngobrol sama nih orang berdua. Biarpun rumahnya deket sama gue. Mas Wahyu 10 menit dari rumah gue. Mas Haris setengah jam dari rumah gue. Emang ya? Ya, kalau kena macet. Oke. Nah, Mas Wahyu. Mas Wahyu itu sedikit gue tahu tinggal di pojokan Depok. Tepatnya di daerah mana, Mas? Di daerah mana, Mas? Cilangkap Tapos. Sensor aja ini mah. Emang kenapa? Enggak. Gua didatengin itu Gomber. BMKG. Mas Wahyu di daerah Cilangkap Tapos. Kalau Mas Haris tuh di Bawah becak kayu. Jati Bening ya. Becak kayu. Jati Bening ya. Iya, betul. Jati Itu nama Bening. daerah Becakayu. Tol nama tol. Becak. Iya nama daerah tol. Becak kayu. Becak kayu. Nah, dia ini udah ngerasain asam garamnya. Asam garam. Iya. Manis asennya. Asam sama garam. Asam garamnya di profesional kerja lah. Gue pengen sedikit menanyakan nih kan. Lo masuk di dunia kreatif tuh kapan sih Mas Wahyu? Gua Dari SMP lagi. 2000 sebenarnya suka sama hal-hal yang Iya, kreatif itu udah lama sih. Kapan tuh kira-kira? Bisa dibilang dari kecil. Dari kecil? Dari SD gue udah suka gambar-gambar. Nah, Beneran ini bang? Iya. Gue lagi bikin mood, gue serius nih. Terus pertama kali gue punya HP itu udah ada aplikasi editingnya bang. Pertama kali punya HP kapan tuh? Pertama kali punya HP. Pertama kali saya apa? Gue itu main kreatif gue tuh udah bisa dibilang Kreatif main. lebih lah dari teman-teman gue yang sekarang. Berarti kreatif banget ya. Gue suka foto-foto terus gue edit gitu. Walaupun ya editannya ya cuman kasih teks, icon, emoticon gitu doang. Cuman dari situ gue merasa ini awal gue. Oh gitu. Sampai sekarang 2022 akhirnya gue bisa bekerja, berkumpul dengan orang-orang luar biasa. Wih, Masya Allah. Gimana sih? Bang Pepe. Itu salah satu kebanggaan gue juga sih akhirnya gue bisa bertemu sama orang-orang hebat kayak kalian. Sampai Ini bener sama. Apa bohong? Beneran. Oke, gue lanjut nih. Gue pengen pertanyaan kedua sama Mas Haris. Mas Haris ini salah satu orang yang menurut gue beda sih dari tongkrongan yang lain gue. Temen-temen nongkrong gue yang lain. Nah, Gawat nih. Mas Haris, sama sih pertanyaannya. Lo pertama kali merasakan kreatif di industri kreatif kapan?
pertama kali tuh itu ada cerita lucu sebenarnya sih. Apa tuh? Pertama SMP tuh gua orang yang nggak punya informasi sama sekali ya. Maksudnya? Nggak dikasih informasi mau ke SMK mana gitu, mau lanjutin kemana gitu. Dan keterbatasan orang tua pun begitu. Nah, akhirnya gua di situ ya. Santai dong, santai. Apa? Di situ gua karena nggak ada keterbatasan informasi gua diem dulu tuh, bantuin emak gua tuh dagang kopi. Nah, di daerah mana tuh Mas? Boleh nggak nyebutin? Boleh. Itu Di daerah habis di lulus Kalimalang. Habis lulus SMP. Mau itu udah SMK? dari kecil sebenarnya gua kalau dagang kopi. Bantuin nyokap. Iya, Oke. Nah, karena keterbatasan itu, gue milih diem dulu tuh. Diem? Iya, sampai akhirnya ada teman gue yang SMS, Riz lu udah Sekolah? daftar di mana gitu? Nggak tahu gue. Mungkin itu udah pas poin untuk terakhir tuh untuk pendaftaran. Terus? Akhirnya diajak ke sini yuk gitu. Tadinya mungkin bisa nganggur setahun dulu tuh. Oh berarti lo telat setahun masuk sekolah? Dari situ gue nyari, emang gue seneng bocahnya nonton kartun kalau kata adek ini. Nah, kebetulan di situ ada sekolah yang baru buka multimedia. Oke. Di situ baru kita jalan berdua tuh sama temen lo yang sama teman gue yang ngajak. Tanpa tujuan lah pokoknya. Langsung aja daftar tuh. Nah, di situ udah ada gambaran tuh. Karena kan di situ di brosurnya ada bikin animasi segala macam. Kan gue demen betul orangnya, tertarik lah akhirnya. Nah, di situ jiwa kreatif gue mulai muncul kan. Wah, ini trigger bikin animasi kayak gini gimana caranya gitu. Pokoknya sering ngulik-ngulik di situ. Dan emang cita-cita gue pengen jadi animator. Wih, gokil. Gokil tuh. Alhamdulillah sampean. Setelah bertahun-tahun dijalani itu SMK Nggak ada nilainya. Tapi jangan sebutin ya, SMK-nya mana jangan. Kan dari awal masuk itu pengen jadi animator tuh. Setelah jalan setahun 2 tahun sampai akhirnya lulus, itu menjerumusnya lebih kemana? Akhirnya lolosnya kemana? Lebih masih ke animator, animasi gitu. Cuman buat yang bergerak, motion gitu, mesin grafik segala macam. Cuman kan kalau karena animasi keterbatasan alat, jadi alatnya nggak memadai. Di situ cuman punya laptop temen. Oke. Jadi animasinya yang sederhana. Terbatas lah jadinya ya, terbatas ya. Jadi itu gua aplikasin buat kayak bikin company profile gitu, animasi yang gokil aja. Pada motion-motionnya. Iya. Nah, gue pengen juga nanya lagi nih ke dua narasumber gue nih, temen ngobrol gue nih, temen nongkrong gue, yang mengusulkan. Kapan sih lo ngerasa lo di dunia kreatif ya, gue bilang dunia kreatif ini sebagai orang yang profesional? Paham nggak maksud gue profesional? Yang dibayar lah, bukan yang expert lah, maksudnya ya biarpun cuman foto doang tapi dibayar orang. Kapan gitu loh? Kapan? Kalau dari Mas Wahyu sendiri deh. Karena yang gue bilang tadi Bang, gue dari kecil dari SD tuh creative thinking gue tuh udah terpacu gitu. Gokil. Jadi SD nih, gue beneran udah mencoba gambar-gambar kartun. Kayak apa itu yang karakter yang harimau itu apa? Mau? Simba gitu. Lion King gitu ya. Simba siapa tuh? Alsa. Gitu pokoknya gua punya notebook kecil. Notebook atau sketchbook? Iya kayak gitulah. Oh, sejenis gitu. Oke. Siapa tuh? Kecil gitu, buat sketsa satu persatu. Siapa tuh? Yang gue jadiin koleksi gitu. Terus gue tawarin ke teman-teman kelas gue. Ada yang mau gambar ini besar A4, A5 gitu. Terus? Gue modal alat itu, apa yang namanya yang buat apa? Taruh. Ada kembok keluar. Apa mas? Yang buat apa namanya? Drawing pen. Bukan. Apa? Kayak Wacom. Bukan. Apa sih? Manual pakai pensil. Cuman yang di gini loh Bang, yang muter gitu. Jangkar. Gitu cuman Jangkar. Iya. Jangkar besi. Cuman itu yang bisa ngikutin gambar itu dan otomatis di kertas sebelahnya itu jadi gede.
Aduh, lupa namanya. Kalau jangkar kan gambarnya nih. Gini jangkar kan. Gitarnya begini nih. Gambarnya di sini nih, oke. Gitu. Oh. Ternyata ada yang minat, Bang. Itu SD. SD. Anjir. Minat buat apa? Coba buat diwarnain. Jadi gua cuma bikin Oh, sketsa. paham. Jadi media buat mewarnain kan? Betul. Jadi dulu lucu banget. dijual-jualin, sempat dijual-jualin ya sama abang-abang itu, ntar dapat Tamiya. Bukan. Oh bukan. Beda dong. Beda. Dengerin dulu. Ngobrol-ngobrol. Terus akhirnya lu jual di kelas-kelas tuh? Banyak. Lumayan buat nambah uang jajan juga kan. Uang jajan gua dulu berapa SD? Berapa? 25.000. Buset. Bohong. Enggak ya, pokoknya dari situ gua udah mulai mikir, wah, kelas segini gua udah bisa ngelihat peluang nih dari apa yang gua punya. Masya Allah, gokil. Dari kemampuan. Jadi gue punya pandangan ke depan, wah gue pengen nih ke depannya gue bekerja di bidang yang kayak gini gitu yang Ada ketertarikan lah ya jadinya. Betul. Pada akhirnya gue di sini bisa bertemu kalian berdua orang-orang yang Balik lagi ke asal. Oke, gokil sih anjir. Ini orang udah dari SD dia udah bisa mengambil positioning. Nah, kalau dari Mas Aris sendiri Menggeluti profesional ya. Berbeda. tapi itu bentar. Oke, Tadi itu lanjutin gue aja udah sampai habis. bisa dibilang profesional. Iyalah, karena lu dibayar. Udah dibayar. Walaupun gue dibayar cuman 800. Iya, misalnya cuma 500 atau 200 perak itu termasuk bagian profesional, Mas. Kalau ngerokok sebatang. Enggak ngerokok. Nggak ngerokok. Cuman dirokokin. Belum. Ayo Mas, coba Mas. Kalau untuk profesional ya, itu tuh semenjak SMK sebelum lulus. SMK sebelum lulus. Jadi tuh ada guru tetangganya sunatan. Oke. Jadi tugasnya sebagai videografer. Wah, anjir. Oh, gambar itunya. Ini videoin itunya. Apa? undang dari undangan sama orangnya gitu. Oh, oke. Itunya. Itu Dokumentasi. Dokumenter. itunya tetangga apa sih? Itunya tetangga. Sunatan, hajatan. Tetangganya tetangga. Hajatannya. Lo Iya. ngedokumentarin. Ya, dokumentarin kan. gokil. Gimana cara proses pemotongan. Dari situlah banyak yang lihat gitu dari guru-guru dipercaya sampai punya wedding sebelum weddingnya dulu bagian dokumenter. Nah dari situ dibayar dibayar murah lah. Gitu. Berapa Mas? Boleh tahu nggak Mas? Boleh sih kalau Berapa? mau nyewa. Enggak. Yang pertama kali lu sebagai dokumenter di dunia kreatif berapa bayaran lu? Karena waktu itu sih dipasang sama IO, lu tahu sendiri kan IO. Paham. Rada Jangan kayak gitu. ya begitu ya. Ya lah, industri lah itu industri. Nah, di situ gue dibayar udah ngerekam, ngedit segala macem. Dibayar ya untung bersih ya. Buat gue tuh ada kali 50.000. Jadi kalau misalkan ada yang mau ngerekam video buat dokumenter, harga 50.000. Itu dulu 50 juta. 50.000. 50.000 gede. 50 juta. 50.000. Oke. Nggak ditemenin gua ngobrol. Oke. Itu tahun berapa Bang 50.000 video Itu cover? 2012 awal. 2012 awal. Karena kan kita ini kalau misalkan untuk ke profesional kita harus tahu lapangan dulu Pak. Pasti sebelum lah, menentukan pasti. harga gitu. Pasti. Karena kita harus punya portofolio segala betul. macam untuk menjual dan itu bisa menaikkan harga kita. Benar, jam terbang tuh ngaruh banget di jam dunia terbang, kreatif seharusnya. jam layang, jam berenang. Oke. Tapi pas itu kecewa nggak dengan Agak sedikit kecewa sebenarnya. Kenapa? Kan itu kan Kita kan passion lu. Nggak worth it gitu. Tenaga ongkos kan ya 50.000 makan belum. Ya walaupun makan di situ Iya, ya. bener, Cuman bener. kan kita ngedit butuh kopi, rokok, terakhir rokok kapan guru. ketemu Enggak rokok. Ya deh. Jadi mau deh. kapan terakhir ketemu sama si tukang PO-nya 2013. terakhir ketemu? Udah kita panggil kan. Oke, yuk. Terakhir, gue pengen ada satu pertanyaan lagi ke lu, Mas.
Kan tadi kan dengan lu satu step lagi naik ke dunia profesional yang hari ini gitu kan. Apa ya menurut gue tuh kayak lu kenapa sih masih mau bertahan cuman gara-gara 200 perak lu belajar jualan, akhirnya sekarang lu masuk di industri kreatif. Trigger aja, kalau nggak motivasi buat teman-teman yang denger. Kenapa lu bertahan? Nah, motivasi. Jadi kayak, wah gue bertahan deh sampai saat ini. Itu tahun berapa? Yang mana? Yang pas lu jualan gambaran lah, jualan gambaran. SD itu tahun Serius nih? 45 Mood 2009. 2009 Mas Wahyu. Oke, kenapa lu bertahan sampai sekarang di 2022 dan rencananya Mas Wahyu kan sekarang udah ingin mengembangkan diri sendiri juga lah pasti kan ada motivasi gitu. Nah, lu pengen bertahannya tuh gimana? Jadi motivasi lu bertahan di dunia kreatif. Coba kasih tahu ke teman-teman. Pertama, gue masih yakin bahwa di masa depan itu bidang kreatif kayak gini akan lebih apa nih? Lebih hormat. Oke. betul. Tapi kan lo di negara Indonesia. Tapi internet Oh ya oke. kita bisa Kita punya menjangkau akses banyak, semua seluruh RT RW kita. RT RW urusan sama gua, Bang. Iya karena tahu benar. Iya, kita bisa menjangkau seluruh dunia, wilayah dunia. Elon Musk bisa kita hubungi. Soal dia bisa lihat DM kita. Itu tadi Bang, gue masih yakin bahwa dunia kreatif ini akan Berkembang. di Oke. masa depan. Lalu udah terbukti juga kemarin-kemarin misal kreator Indonesia tuh udah banyak dihubungi sama Industri luar. industri luar kayak Elon Musk. Tapi sebelum Elon Musk kan ada juga banyak kreator Indonesia yang udah kolaborasi sama industri luar. Betul. Kayak Marvel, kayak DC kan, banyak banget kan. Anime juga kan Jepang ada kan, gitu. Sama game-game juga ada tuh. Oke, gokil. Sekarang gue pengen nanya sama Mas Aris karena durasi juga. Ini jadi bahas kreatif ya, ini judulnya ganti nih. Tapi sebenarnya kalau misalnya lo perhatiin kita dari yang harga murah sampai harga mahal. Betul. Itu gue pengen ngambil situnya. Nah Mas Aris, Iya, motivasi Mas Aris dari yang seorang dokumenter dihargain 50.000. Sekarang Itu untung bersih ya. iya, sekarang Mas Aris seorang profesional kreator. Terus apa sih motivasinya bisa bertahan gitu loh, Mas? Oke. Kreatif ya. Kalau kita berbicara kreatif, kreatif itu nggak ada batas. Oke, bebas. Ya, nggak bebas juga. Oh, nggak bisa. Ada aturannya, tapi nggak ada batas gitu. Spontan. Ada aturan tapi tidak ada batas. Ya, Ya, gue bilang tadi kreatif itu nggak ada batasnya gitu. Oke. Dari misalkan dokumenter bisa ada Kencengan suara dulu. ada kreativitas yang lain gitu yang diselipkan di situ seperti sekarang kan teknik video makin berkembang gitu, kemudian loot-lootnya, tune-nya segala macam itu yang bikin bisa menyalurkan isi hati atau di video ya gambarannya atau pewarnaan gradingnya segala macam di visualnya gitu. Jadi kita tanpa berbicara pun kita bisa menyalurkan isi hati itu lewat karya. Oke. Poinnya itu. Jadi Motivasinya terus berkarya gitu. Terus berkarya dan mengembangkan diri. Jadi Ekspresikan. terus Jadi kesimpulannya gue gini sih, gue bilang cuma satu ke teman-teman. Kalau dari gue denger dua narasumber, Tadi masih busuk. ayo deh. Kesimpulannya, Dari dua narasumber teman-teman gue ini, gue cuma satu bilang bahwa kalau lo pengen jadi seorang yang wow, lo harus berpengalaman, tetap belajar, bermotivasi, jangan takut sama kondisi. Wawunya gimana wawunya? Jadi intinya lo tetap bertahan aja di industri itu. banyak Atau di eksplorasi. Nah, betul. ATM kalau kata guru gue. Amati lingkungan, tiru, ya kan? Tiru yang orang-orang yang udah pinter, modifikasi. Gitu. Jadi orang ntar. Thank you. ATM Atletico Madrid, Atletico. Bukan beda. Iya, gue ke bukan distract dong. Anjung. Ini Mas